I tried so hard and got so far. Bab 46 Pria Tua Aneh. Wang Lin menyingkirkan bom bau itu dan menatap Lisan. Dia berkata, "Saudara Lisan, aku tidak akan mengganggumu lagi, jadi silakan terus berjualan." Lisan mengangguk. Ia menunjukkan ekspresi ramah dan berkata, "Saudaraku, kamu harus berhati-hati dengan bom bau itu. Ingat, bom bau itu tidak selalu berhasil karena memerlukan teknik melempar tertentu. Jika kamu tidak berhasil, jangan bilang aku berbohong kepadamu." Dengan itu, dia terus bercerita kepada orang lain. "Saudara-saudara, aku masih punya harta karun lain. Ini adalah kenang-kenangan dari Sekte He Huan. Dengan ini, kalian bisa pergi ke Sekte He Huan untuk mendapatkan seorang gadis cantik. Ini adalah sesuatu yang aku dapatkan melalui kerja keras, tetapi aku akan menjualnya berdasarkan persahabatan kita. Saudara-saudara dari Sekte Heng Yue, kalian tidak boleh melewatkan kesempatan ini." Wang Lin terkekeh. Ia berbalik dan kembali ke kebun herbal. Tak lama kemudian, ia telah tiba di kebun. Ia mengamati kebun dan menemukan bahwa Sun Dazu tidak ada di sana, jadi ia duduk bersila di kamarnya dan mengeluarkan 3 bom bau untuk memeriksanya. Setelah sekian lama, Wang Lin menunjukkan ekspresi tertarik. Bom bau ini tampak transparan di bawah indera ilahinya, seolah-olah tidak ada rahasia yang bisa disembunyikannya. Sederhananya, ada jejak akal ilahiyah Lisan pada bom bau itu yang memungkinkan dia meledakkannya sesuka hatinya. Wang Lin tidak pernah tahu bahwa indera ilahi dapat digunakan seperti ini. Setelah menirunya dengan hati-hati, dia tumpang tindih dengan indera ilahi dalam bom bau dengan. Dia tidak menghancurkan indera ketuhanan Lisan, tetapi mengepungnya. Jika dia mau, dia bisa menghancurkannya kapan saja. Penggunaan indera ilahi pada bom bau ini menginspirasi Wang Lin. Dia merenung sebentar dan mengeluarkan manik misterius itu. Jika indera ketuhanan bisa digunakan seperti ini, apakah bisa digunakan dengan cara yang sama pada manik-manik? Mata Wang Lin berbinar dan indera ketuhanannya dengan cepat terkumpul pada manik-manik misterius itu. Setelah sekian lama, Wang Lin mengerutkan kening. Manik-manik batu itu tampak tidak berubah, dan di bawah indera keilahiannya, manik-manik itu tampak sama seperti biasanya. Ia merenung sejenak, lalu mengambil manik-manik batu itu dan meninggalkan kebun herbal. Dengan kecepatan tercepat, ia pergi ke tempat terpencil di pegunungan dan memasuki alam mimpi. Saat dia masuk, dia tahu bahwa waktu merupakan hal yang terpenting dan dia segera menyebarkan indera keilahiannya. 1 menit, 3 menit, 10 menit, 30 menit. Tidak ada perubahan. Wang Lin mengusap dagunya dan bergumam, "Tidak bisakah aku meninggalkan indera ketuhananku di dalam manik misterius itu?" Pada saat itu, salah satu benda bercahaya itu tiba-tiba mulai bersinar terang, lalu akhirnya meredup. Wang Lin tertegun. Kemudian, seperti reaksi berantai, benda-benda bercahaya lainnya mulai meredup. Tak lama kemudian, semua benda bercahaya di alam mimpi meredup, hingga tak ada cahaya tersisa dan alam mimpi menjadi gelap gulita. Wang Lin terkejut. Dia mengamati dengan saksama untuk waktu yang lama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba terdengar suara tua. "Aku tidak perlu mengamati lagi. Dengan tahap gerakan spiritualmu, mencoba melihat melalui manik-manik yang menentang surga hanyalah angan-angan." Wang Lin terkejut dan pupil matanya mengecil. Dia telah berada di alam mimpi selama puluhan tahun dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain berbicara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia menahan keterkejutan di hatinya. Ia menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, "Nama junior adalah Wang Lin, dan senior." Wang Lin adalah orang yang cerdas. Dia tidak menyangka orang itu tiba-tiba muncul, tetapi dia sudah ada di sana sejak lama dan telah mengamatinya selama 30 tahun dia berada di sini. Sebagai junior di negara kecil ini, kamu tidak perlu tahu nama orang tua ini. Kamu menghabiskan waktu hampir 30 tahun dengan bantuanku dan bantuan manik batu, dan hanya mencapai tahap gerakan spiritual. Itu benar-benar mengecewakan. Terutama persepsimu. Kamu baru sekarang berpikir untuk menggunakan indera ilahimu untuk memindai manik itu. Wang Lin merenung sejenak. Dia pernah mengamati manik batu itu dengan indera ketuhanannya sebelumnya, tetapi baru kali ini dia mengamatinya. Caramu melakukan sesuatu benar-benar membuatku kesal. Berkultivasi adalah tindakan yang menentang surga. Jika ada yang menentangmu, kau harus membunuh mereka. Aku telah mengamatimu selama beberapa tahun ini saat kau berada di sekte sampah ini. Jika aku jadi kau, aku pasti sudah membunuh mereka semua. Jika ada yang berani menghinaku, aku akan menghancurkan mereka sepenuhnya, terutama Wang Zuo itu. Dia benar-benar membuatku kesal. Dengan amarahku, aku akan mengambil jiwanya dan melemparkannya ke api penyucian lalu memusnahkan keluarganya. Aku sangat menyukai Zhang Hu di sektemu. Benar-benar kejam. Selain itu, Junior Liu itu benar-benar cocok dengan selera orang tua ini. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia tersenyum kecut, "Senior, aku. Jangan menyela. Aku belum selesai bicara. Sekte kecilmu juga punya banyak wanita cantik. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara menikmati dirimu sendiri. Kalau aku akan menangkap mereka dan memurnikan mereka untuk jiwa mereka."
Hehe, rasanya benar-benar membuatku mengenang masa lalu. Aku belum mencicipinya selama lebih dari 30 tahun. Wang Lin tercengang dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Nak, bisakah kau bekerja lebih keras? Cepatlah dan capai tahap transformasi jiwa agar lelaki tua ini bisa keluar. Wang Lin ragu-ragu. Dia agak bingung dan bertanya, "Senior, apa itu tahap transformasi jiwa? Apa maksudmu ketika kau mengatakan aku berada di tahap gerakan spiritual? Tidak bisakah kau berpikir sendiri? Selalu bertanya tentang segalanya. Lupakan saja. Untuk seorang kultivator cilik dari negara kultivasi tingkat 3, bahkan jika kau berpikir sampai kepalamu meledak, kau tidak akan mengetahuinya." Dengarkan baik-baik bocah, aku berbicara tentang alam kultivasi negara kultivasi tingkat 5. Di negara kultivasi tingkat 3 seperti milikmu, hanya ada 4 alam, kondensasi ki, pembentukan fondasi, pembentukan inti, dan jiwa baru lahir. Sedangkan untuk tahap pembentukan roh, itu akan menjadi sesuatu yang legendaris di matamu. Begitu seseorang mencapai tahap pembentukan roh, maka peringkat negara Anda akan ditingkatkan menjadi negara kultivasi peringkat 4. Dengan itu, negara akan diberikan sumber daya yang sesuai dari aliansi kultivasi dan negara juga akan memperoleh hak untuk memperjuangkan bintang kultivasi di luar negeri. Negara juga perlu menjalankan misi untuk melindungi aliansi. Demikian pula, jika transformasi jiwa muncul di negara peringkat 4, maka akan dinaikkan ke negara peringkat 5 dan seterusnya. Sedangkan untuk tahap gerakan spiritual, ini adalah tahap yang umum digunakan di negara peringkat 4 atau lebih tinggi. Ini mirip dengan tahap kondensasi ki, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas. Bab 47 Pertukaran 1. Wang Lin tersenyum pahit dan berkata, transformasi jiwa masih terlalu jauh untuk junior. Omong kosong. Dengan bantuanku, yang berasal dari negara peringkat 6, apa sebenarnya tahap transformasi jiwa itu? Meskipun aku tidak bisa keluar, aku telah menggunakan esensi jiwa baru lahirku untuk membantumu berkultivasi selama 30 tahun terakhir ini, jika tidak, dengan kurangnya bakatmu, bagaimana mungkin kau bisa mencapai tahap ini dalam 30 tahun? Dan karena kamu telah menyerap esensi jiwa baru lahirku, selain orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi yang sama denganku, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kultivasimu. Juga, dengan manik yang menentang surga di tanganmu, apa yang harus kau takutkan? Butuh usaha keras untuk mendapatkan manik ini ketika muncul di aliansi kultivasi, yang mengakibatkan aku kehilangan tubuhku. Jiwaku akan hancur jika aku tidak melarikan diri ke dalam manik ini. Awalnya, aku ingin mencari tubuh lain untuk digunakan, tetapi manik yang menentang surga terkutuk ini. Tampaknya jika seseorang tanpa tubuh memasukinya, mereka tidak dapat keluar. Aku tidak akan berbohong padamu. Saat pertama kali melihatmu, aku ingin menguasai tubuhmu, tetapi manik-manik yang menantang surga ini seperti sangkar yang mencegahku pergi. Saya mempelajari manik ini selama bertahun-tahun. Manik ini harus memiliki pemilik sebelum banyak efeknya dapat digunakan dan saya dapat dibebaskan. Saat aku mendapatkan manik ini, aku sedang diburu, tetapi aku punya waktu untuk mempelajarinya. Manik ini harus menyerap esensi dari 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah sebelum dapat mengenali pemiliknya. Namun, meskipun begitu, pemiliknya harus mencapai transformasi jiwa sebelum mereka dapat mengeluarkanku dari sini. Anak kecil, tunjukkan belas kasih dan berkultivasilah lebih cepat. Lalu bantu aku menemukan tubuh yang baik untuk digunakan. Aku, si Tunan, akan mengingat kebaikanmu, dan dengan perlindunganku, kau dapat menjalani kehidupan yang aman dan nyaman. Pada akhirnya, nada bicara si Tunan tidak seagresif sebelumnya, tetapi dipenuhi dengan penyesalan. Wang Lin merenung sejenak. Tepat saat dia hendak berbicara, suara si Tunan terdengar lagi. "Berat, ada yang datang. Aku akan membantumu pergi." Tiba-tiba, rasa ingin menangis muncul. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya. Ia memancarkan indera ketuhanannya dan menemukan 2 orang murid, 1 laki-laki dan 1 perempuan, berjalan diam-diam ke arah Wang Lin. Sekitar 30 meter dari Wang Lin, keduanya berhenti dan mulai berciuman dan menggoda satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka berdua menanggalkan semua pakaian mereka dan erangan mereka bergema di sekeliling. Wang Lin sangat mengenal kedua murid ini. Keduanya berada di gunung belakang. Dia menatap mereka dengan rasa ingin tahu, terutama murid perempuan itu, sebelum akhirnya pergi dengan enggan. Kembali ke rumah, Wang Lin memikirkan apa yang dikatakan si Tunan. Wang Lin tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, tetapi dia benar-benar telah belajar banyak tentang cara kerja dunia kultivasi. Wang Lin tidak percaya dia akan berbohong tentang hal-hal itu. 3 hari kemudian, pertukaran antara Sekte Hang Yue dan Sekte Xuan Dao secara resmi dimulai. Ini adalah tradisi lama antara kedua sekte, jadi tidak terlalu banyak kemeriahan. Lokasinya berada di puncak gunung pinus milik Sekte Hang Yue. Sebuah jembatan batu melengkung menghubungkan 2 puncak gunung. Wang Lin telah melihat puncak gunung Pine Peak dari kejauhan, tetapi tidak pernah bisa melihatnya dengan jelas karena tertutup awan. Gunung Puncak Pinus adalah salah satu lokasi penting Sekte Hang Yue.
Gunung ini memiliki kepadatan energi spiritual yang tinggi, seperti gunung belakang, dan merupakan tempat kedua tetua formasi inti pergi untuk berkultivasi. Di atas puncak pinus terdapat panggung batu besar yang disiapkan untuk pertukaran ini. Panggung tersebut dikelilingi oleh 8 pilar besar dari batu giok putih dengan sejarah Sekte Heng Yue selama 500 tahun yang terukir di atasnya. Setelah tiba di sini, aura agung terpancar dari pilar batu giok putih dan segera berubah menjadi niat membunuh yang menusuk tulang. Teman Huang Long, setiap kali aku melihat pilar giok putih ini, rasanya berbeda. Tidak heran ini adalah harta karun dari negara kultivasi Zhao. Orang tua Ouyang menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan niat membunuh. Di belakangnya, semua murid Sekte Xuan Dao terkejut. Pada saat itu, niat membunuh membuat mereka merasa seolah-olah telah memasuki medan perang. Mereka merasa hampir hancur oleh perasaan ini, sampai tetua Ouyang membubarkannya. Rekan kultivator Ouyang, ini adalah harta karun yang dibuat sendiri oleh pendiri kami. Dalam jarak 100 meter dari pilar putih, setiap murid Sekte Heng Yue akan ditekan oleh niat membunuh. Saya yakin tetua Ouyang mengerti, jadi mohon maafkan kami. Wajah Huang Long tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan cahaya lembut melesat keluar dari pilar giok putih. Seperti tangan besar, cahaya itu menyingkirkan awan yang menutupi puncak. Niat membunuh juga menghilang. Di hadapannya semua murid dalam sana meretakkan buku-buku jari mereka. Tetua Ouyang berbalik dan berbicara dengan dua tetua lainnya sebelum berkata, jangan khawatir. Menurut aturan lama, kami akan mengirim orang pertama. Liu Feng, kau boleh pergi. Liu Feng adalah laki-laki dengan akar roh air murni. Ia tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan tiba di panggung seperti kilat. Ia berkata, dengan suara yang jelas, Liu Feng dari Sekte Xuan Dao meminta petunjuk dari Sekte Heng Yue. Wang Lin berdiri di belakang Sun Dazu dengan pedang terbang di punggungnya, mengenakan pakaian muridnya yang berwarna merah. Dia tampak sangat agung. Sun Dazu sangat puas dengan penampilan muridnya. Sejak Wang Lin mencapai lapisan ketiga, setiap kali dia melihat Wang Lin, dia tidak lagi jengkel seperti sebelumnya. Meskipun dia jauh dari menyukai Wang Lin, dia setidaknya mulai melihat Wang Lin sebagai muridnya. Tentu saja, semua ini bergantung pada apakah Wang Lin mampu melewati lapisan ketiga atau tidak. Jika setelah 8 hingga 10 tahun Wang Lin masih terjebak di lapisan ketiga, maka Sun Dazu mungkin akan membenci Wang Lin lagi. Selama 3 hari ini, Wang Lin hampir tidak pernah keluar rumah. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di alam mimpi, berbincang dengan Si Tunan. Setelah beberapa kali bertobat, ia mulai memahami tentang Si Tunan. Si Tunan adalah ahli nomor 1 di negara Suzaku peringkat 6. Kultivasinya berada pada tingkat yang tak terbayangkan, ia akan membunuh siapapun yang mengganggunya, mencuri apapun yang diinginkannya, dan sangat sombong. Karena kemunculan Liu Feng, suasana menjadi sangat sunyi. Kepala sekte, Huang Long, memandang Liu Feng dan berkata, Zhao Long, pergilah. Zhao Long adalah murid yang sangat pendiam. Dia adalah salah satu murid yang telah mencapai lapisan ke-6 setelah pelatihan intensif. Sekte Heng Yue mengirimkan murid lapis ke-6 di babak pertama. Ini adalah kejadian langka dalam pertukaran. Tetua Ouyang tidak keberatan dan berkata, Liu Feng, untuk pertarungan ini, aku akan mengizinkanmu menggunakan 50% kekuatanmu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi orang-orang dari Sekte Heng Yue semuanya berubah. Bab 48 Pertukaran 2. Terlalu mencolok. Saudara magang Zhao, hajar dia dan buat sekte bangga. Biarkan wajah cantik itu melihat seberapa kuat Sekte Heng Yue kita. Majulah, Saudara Zhao. Sekte Xuan Dao terlalu sombong. Saudara Zhao, kamu harus membuatnya tampak menyedihkan. Mereka bahkan berani mengatakan sesuatu seperti hanya menggunakan 50% dari kekuatan mereka. Sekte Xuan Dao terlalu licik. Mereka sudah menyiapkan alasan untuk saat mereka kalah. Aku akan mengawasi, Saudara Zhao. Pergilah. Semua murid Sekte Heng Yue menjadi marah. Kata-kata tetua Sekte Xuan Dao itu melukai harga diri mereka. Wajah para tetua Sekte Heng Yue menjadi gelap. Mereka tetap diam, tetapi tatapan mereka menjadi dingin dan tatapan mereka terhadap Sekte Xuan Dao menjadi kurang bersahabat. Sun Dazu terkekeh. Ia tersenyum dan berbisik kepada Wang Lin, murid, perhatikan baik-baik. Pertukaran ini akan lebih intens dari sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Sekte Xuan Dao berani bersikap begitu sombong. Wang Lin melihat sekeliling pada murid-murid dalam yang marah dan kemudian melihat Liu Feng. Masih ada lapisan kabut hitam di tubuhnya yang menghalangi Wang Lin untuk melihat tingkat kultivasinya. Liu Feng berdiri di atas panggung dan berkata dengan lembut, Saudara Zhao, karena sesepuh sekte kita telah berbicara, aku hanya akan menggunakan 50% kekuatanku dalam pertarungan ini. Zhao Long bertubuh sedang. Kulitnya gelap dan tubuhnya tampak sangat kuat. Alih-alih seorang kultivator, dia lebih tampak seperti seorang pejuang di dunia fana. Dia menatap Liu Feng dengan waspada. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Saudara Liu, tolong. Setelah selesai berbicara, dia melangkah, lalu bunga teratai putih yang mekar muncul satu persatu di sekelilingnya dan melayang di sekujur tubuhnya. Serpihan ki pedang muncul di teratai putih.
Suara angin yang menghantam pakaian Zhao Long terdengar, tetapi tidak ada angin. Kepala Sekte Huang Long tersenyum. Pisau teratai Zhao Long sudah mencapai tingkat menengah. Bagus sekali. Tetua berwajah merah itu berkata dengan bangga di sampingnya, haha, Kepala Sekte, Zhang Long adalah murid kesayanganku. Bakatnya sangat bagus dan dia pekerja keras. Pedang teratai ini adalah sesuatu yang dia ambil sendiri dari paviliun pedang. Setelah 5 tahun, dia telah mencapai peringkat menengah. Penatua Su tersenyum dan berkata kepada murid-murid di sekitarnya, pisau teratai dikenal karena kekuatan serangannya. Kalian para murid dalam harus mengambil kesempatan ini untuk belajar darinya. Wang Zuo menyipitkan matanya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi dia berpikir, pisau teratai. Aku juga tahu itu. Beri aku waktu 5 tahun dan aku akan lebih kuat darinya. Biasanya, saudara Zhao sangat pendiam. Aku tidak menyangka dia sudah mencapai tingkat seperti itu dengan pedang teratai. Sun Hao diam-diam iri padanya dan memperhatikannya dengan saksama. Di atas panggung, Zhao Long berteriak, Saudara Liu, bilah teratai milikku ini sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Pada saat itu, bunga teratai yang mengambang di sekitar Zhao Long mulai berputar cepat dan ki pedang menghujani Liu Feng. Ekspresi Liu Feng tetap tenang. Dia cepat-cepat mundur dan membentuk tanda dengan tangannya dan berteriak, layar air. Pada saat itu, langit menjadi gelap dan bintik-bintik cahaya muncul. Itu adalah tetesan air. Tetesan air berkumpul seperti kilat di depan Liu Feng, membentuk layar air. Layar itu bersinar dengan warna-warna pelangi dan tampak sangat cantik. Penatua Ouyang tersenyum tipis dan berkata kepada murid-murid di belakangnya, pedang teratai Sekte Hang Yue adalah teknik yang sangat sulit untuk dikuasai. Kalian semua harus ingat, jika kalian bertemu dengan pedang teratai ini, kalian tidak boleh mencoba untuk menghadapinya secara langsung, tetapi hindarilah, kecuali kalian seperti Liu Feng, yang memiliki akar roh air murni dan dapat mengendalikan air sesuka hati. Semua murid mengangguk tanda setuju, kecuali lelaki parubaya di belakang, yang memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Di atas panggung, pedang ki yang menghujani Liu Feng menghantam layar air. Wajah Zhao Long tenggelam. Layar air ini terlalu aneh. Saat pedang ki mendarat di atasnya, mereka menghilang tanpa efek apapun. Dia mengerutkan kening dan hendak menggunakan teknik yang sama lagi, tetapi dia melihat Liu Feng tersenyum. Liu Feng berkata, Saudara Zhao, cobalah dan hadapi bilah teratai ini. Air beriak dan pedang ki melesat keluar dari layar air ke arah Zhao Long. Teknik yang sama, pedang ki yang sama. Ekspresi Zhao Long berubah. Dia bergerak mundur dengan cepat, tetapi ki pedang itu terlalu cepat. Dia menggertakkan giginya dan melemparkan jimat kuning dari tas penyimpanannya. Jimat kuning itu menyala tanpa api dan berubah menjadi kabut hitam. Pedang ki mendarat di kabut hitam dan menghilang. Kabut hitam berhasil menghalangi sebagian besar pedang ki sebelum menghilang, tetapi beberapa pedang ki masih berhasil menembusnya dan menusuk tubuh Zhao Long. Zhao Long terlempar ke udara oleh pedang ki. Ia batuk darah saat melayang di udara. Ia akhirnya jatuh ke tanah. Setelah berjuang beberapa saat, ia gagal untuk bangkit. Ada banyak lubang kecil di sekujur tubuhnya, namun tidak ada satupun yang serius, jadi dia tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Liu Feng menunjukkan ekspresi yang sangat bangga di wajahnya. Dia melangkah keluar panggung dan berkata, murid mendengarkan guru dan hanya menggunakan 50% kekuatannya pada pantulan air. Tetua berwajah merah itu bergerak cepat. Tubuhnya berubah menjadi kabut merah dan mendarat di samping tubuh Zhao Long. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menepuk tubuh Zhao Long beberapa kali dan memberinya beberapa pil berharga. Setelah itu, dia berkata, pantul layar air yang sangat bagus. Hanya seseorang dengan lapisan ke-8 atau lebih tinggi yang bisa menembusnya. Muridku belum sekuat itu, jadi kekalahan adalah hal yang wajar. Satu persatu, murid-murid Sekte Suandao menampakkan ekspresi gembira saat mereka berbincang satu sama lain. Hanya seorang murid tingkat 6 dan dia pikir dia bisa bertarung dengan saudara Liu Feng. Saya langsung tahu bahwa kami akan memenangkan ronde 1. Benar sekali, layar air milik saudara Liu sangat kuat, bahkan tetua tidak bisa berhenti memujinya. Mereka pasti sedang bermimpi jika mereka pikir mereka bisa memecahkannya. Benar, murid-murid Sekte Hang Yue semakin lemah dari tahun ke tahun. Dalam beberapa hari terakhir ini, aku memeriksa murid-murid Sekte Dalam dan tidak ada satupun dari mereka yang menjadi ancaman bagi kita. Itu tidak sepenuhnya benar. Belum ada satupun murid berpakaian ungu dari Sekte Hang Yue yang muncul. Kudengar dari tetua bahwa mereka adalah murid inti Sekte Hang Yue. Bab 49 Pertukaran 3. Seperti halnya para pengikut Sekte Suandao, para pengikut Sekte Hang Yue semuanya telah bergabung dalam 20 tahun terakhir dan belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu sebelumnya. Mereka semua terdiam dan merasakan kegelisahan di dalam hati. Ekspresi kepala Sekte Huang Long tetap cemberut. Dia terdiam cukup lama. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa Liu Feng ini berada di lapisan ke-6, tetapi tidak menyangka dia memiliki teknik sekuat itu. Layar airnya tidak dapat ditembus kecuali penyerangnya setidaknya berada di lapisan ke-8. Ini baru ronde pertama dan sudah seperti ini. Ada kepahitan di hatinya. Sekte Hang Yue benar-benar telah jatuh.
Dia melihat ke arah rekan-rekan seperguruannya dan melihat bahwa mereka semua juga memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Sun Dazu menghirup udara dingin. Bajingan, seorang murid bahkan lebih kuat dariku. Bagaimana Sekte Suandao bisa mendapatkan murid seperti ini? Kenapa aku tidak seberuntung ini? Wang Lin menatap Liu Feng dengan tajam. Dia melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Meskipun dia dapat melihat kultivasi Liu Feng saat menggunakan layar air, Wang Lin tetap terkejut dengan teknik tersebut. Tetua Sekte Suandao, Ouyang tersenyum dan berkata dengan keras, "Sahabat Huang Long, di babak kedua ini, giliranmu untuk mengirimkan seorang murid terlebih dahulu." Tatapan Huang Long menyapu setiap murid dalam. Setiap murid menundukkan kepala, berharap tidak terpilih. Melihat ini, Huang Long menjadi sangat marah. Saat dia hendak berbicara, Sun Hao menggertakkan giginya dan berkata, "Kepala sekte, meskipun muridnya bukan seorang jenius, aku bersedia bertarung di babak kedua." Ekspresi beberapa tetua semuanya berubah, dan tetua Su mengerutkan kening dan berkata, "Sun Hao, kamu baru di lapisan keempat, jangan main-main." Sun Hao ragu-ragu sejenak dan berkata, "Murid-murid memiliki teknik baru. Meskipun aku tidak bisa menang, aku masih bisa membuat mereka terlihat buruk." Dia berpikir dalam hatinya, saat ini, tidak ada yang mau pergi, jadi jika aku maju sekarang, aku bisa meninggalkan kesan yang baik dengan kepala sekte. Bahkan jika aku tidak bisa menang dengan bom bau ini, aku tidak akan terlihat buruk. Maaf saudara Lisan, aku membeli ini darimu dan sekarang aku menggunakannya pada kalian. Kurasa itu bisa disebut karma. Dalam beberapa hari terakhir ini, ia merasa telah memperoleh pemahaman yang baik tentang cara menggunakan bom bau. Ia mencobanya sendiri dan gagal, tetapi setelah menemui saudara Lisan, ia akhirnya berhasil beberapa kali. Meskipun, karena keterbatasan waktu, ia tidak sempat berlatih lebih banyak, ia merasa bahwa dengan beberapa kali mencoba, ia dapat melakukannya. Huang Long merenung sejenak dan mendesah. Ia mengangguk dan berkata, "Kau boleh pergi. Biarkan aku melihat teknik barumu." Sun Hao menegakkan tubuhnya dan melangkah ke panggung. Dia berkata, "Murid Sekte Heng Yue, Sun Hao, meminta bimbingan Sekte Suandao." Ketika Lisan melihat Sun Hao, paru-parunya hampir meledak karena tertawa. Ketika dia melihat Tetua Ouyang hendak menunjuk seorang murid, dia segera melangkah maju dan berkata, "Tetua, murid Lisan bersedia maju dan bertanding dengannya." Dia bahkan mengedipkan mata saat berbicara. Lisan adalah murid yang membuat Tetua Ouyang pusing, tetapi Ouyang juga tahu bahwa Lisan sangat licik dan tidak akan melakukan apapun yang merugikannya. Tetua Ouyang tahu bahwa jika Lisan bersedia maju, dia 100% yakin pada dirinya sendiri, jadi dia membiarkannya pergi. Lisan dengan gembira naik ke panggung. Hatinya hampir meledak karena kegembiraan. Ia berpikir, "Oh Sun Hao, kau sendiri yang menyebabkan semua ini." Ketika Sun Hao melihat Lisan muncul, ekspresinya menjadi aneh. Lisan berkata dengan keras, "Saudara Sun Hao, kemarilah dan tunjukkan padaku teknik terbarumu. Aku, Lisan, akan berdiri di sini dan menerima seranganmu." Sun Hao ragu sejenak. Dia sudah mencapai level untuk menggunakan kata-kata terbang. Tangannya membentuk segel dan pedang merah dengan cepat terbang keluar dan melayang di sekelilingnya, memperlihatkan cahaya dingin. Maju. Pedang terbang itu melesat cepat ke arah Lisan dan Sun Hao memanfaatkan waktu ini untuk mengeluarkan beberapa bom bau. Dia berteriak, "Lihat teknik baruku." Lisan tertawa terbahak-bahak. Dia dengan mudah menghindari pedang-pedang terbang itu dan berpikir dalam hatinya, meledak. Bom bau di tangan Sun Hao meledak dengan keras bahkan sebelum dia melemparkannya. Bau busuk menyebar ke sekeliling. Sun Hao berdiri di sana, tertutup abu hitam, tercengang. Dia tidak mengerti mengapa bom bau ini meledak bahkan sebelum dia melemparkannya. Apakah dia menggunakan terlalu banyak kekuatan sebelumnya? Lisan menghela napas dan berkata, "Jurus saudara Sun Hao terlalu kuat." "Apa namanya? Menghancurkan diri sendiri. Aku sudah bilang sebelumnya, kamu harus berhati-hati dengan bom bau, tetapi kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk mencengkeramnya dan mereka meledak." Semua murid Sekte Suandao tertawa terbahak-bahak dan suara ejekan pun terdengar. Bahkan para pengikut Sekte Heng Yue ingin tertawa, namun mereka tidak berani karena mungkin akan membuat marah para tetua. Huang Long melambaikan tangannya dengan marah. Angin kencang meniup bau busuk itu dan bahkan menerbangkan Sun Hao yang tercengang dari puncak pinus kembali ke puncak Heng Yue. Tetua Ouyang tersenyum dan berkata, "Sun Hao itu salah menggunakan tekniknya, jadi kita tidak tahu kekuatan aslinya. Kita anggap saja ini seri." Setelah selesai berbicara, dia menatap Lisan dengan pandangan setuju. Huang Long berkata dengan muram, "Kalah ya kalah. Bagaimana bisa seri? Lanjutkan." Tetua Ouyang tertawa dan berkata, "Tidak kalah dengan sekte terbesar 500 tahun yang lalu. Sumu, majulah." Seorang murid keluar dari Sekte Suandao. Usianya sekitar 24 hingga 25 tahun. Dia menggenggam kedua tangannya di atas panggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Huang Long tidak memanggil murid-muridnya, tetapi mengeluarkan sepotong batu giok dan menghancurkannya dengan lembut. Saat batu giok itu dihancurkan, kilatan cahaya biru muncul di panggung. 3 orang berjalan keluar dari cahaya biru yang bersinar itu.
Ketiga orang ini mengenakan pakaian ungu. Saat ketiganya muncul, mereka melepaskan tekanan yang sangat kuat yang mengejutkan para pengikut di dalam. Ekspresi wajah tetua Ouyang sedikit berubah dan dia dengan cermat memeriksa ketiganya. Pria parubaya yang berdiri di belakang Sekte Xuan Dao tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Matanya berbinar dan menunjukkan keinginan untuk bertarung. Ketika ketiga pria itu muncul, mereka menatap dingin ke arah penonton. Salah satu pria parubaya berusia 40 tahun berkata, Sekte Xuan Dao. 20 tahun yang lalu, aku, Lu Song, kalah, tapi kali ini, aku tidak akan kalah. Murid Wang Lin menyusut. Di antara ketiga orang itu, dia hanya mengenal satu orang, saudara magang kedua Zhang Kuang. Huang Long berkata dengan jelas, Lu Song, kali ini, kaulah yang menang. Lu Song mengangguk. Dua orang lainnya di sampingnya turun dari panggung dan berdiri di samping Huang Long. Lu Song, kakak senior kelima Lu Song. Kudengar dia berada di lapisan ke-6 20 tahun yang lalu. Kali ini, Sekte Heng Yue kita pasti akan menang. Bab 50 Pertukaran 4. Dia adalah Lu Song. Kudengar dari para tetua bahwa dia adalah jenius nomor 1 di Sekte Heng Yue. Sekte Xuan Dao pasti akan kalah. Kakak kelas 5, pergilah. Aku akan mengikuti kontohmu. Semua murid Sekte Heng Yue bersorak kegirangan. Semua kepercayaan diri yang hilang dari dua kekalahan pertama telah mulai kembali. Beberapa murid perempuan menjadi tergila-gila dan merasa bergantung pada Lu Song. Huang Long juga tersenyum tipis. Ia berpikir bahwa karena Lu Song telah keluar kali ini, ia pasti akan memenangkan ronde ini. Wang Zuo memandang Lu Song dengan cemburu dan mendengus pelan. Bahkan para murid Sekte Xuan Dao pun terkejut. Ketenaran Lu Song adalah sesuatu yang pernah mereka dengar saat mereka tumbuh dewasa dalam 20 tahun terakhir. Meskipun Lu Song akhirnya kalah dalam pertarungan itu, ia masih meninggalkan kesan yang mendalam di benak para tetua. Wajah tetua Ouyang menjadi gelap. Dia berkata, Sumu, aku akan mengizinkanmu melepaskan segel leluhur dan menggunakan kekuatan penuhmu. Ekspresi Sumu menjadi serius. Dia membuka bajunya dan memperlihatkan jimat kuning di dadanya. Para tetua Sekte Heng Yue tercengang. Setelah mengamati jimat itu dengan saksama, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Huang Long bertanya, teman Ouyang, jimat ini. Mata tetua Ouyang berbinar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Huang Long, ini adalah sesuatu yang akan kujelaskan kepadamu lain waktu. Dalam pertukaran hari ini, aku akan menambahkan syarat lain. Jika Sekte Xuan Dao kita menang kali ini, kamu harus meminjamkan kami Gunung Heng Yue selama 500 tahun. Ekspresi semua orang berubah. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu bercanda, teman Ouyang? Tetua Ouyang menggelengkan kepalanya. Ia berkata, Huang Long, seperti yang kau lihat, jimat ini tidak mungkin dibuat oleh seseorang yang bukan dari tahap Nas Chen Sol. Sejujurnya, seorang leluhur Sekte Xuan Dao kembali dari medan perang di negara peringkat 4 dan mengatakan kepadaku bahwa semua leluhur Sekte Heng Yue telah meninggal. Ekspresi Huang Long berubah. Setelah merenung cukup lama, dia berkata, Penatua Ouyang, hentikan omong kosong ini, kalau tidak, jangan salahkan Sekte Heng Yue karena tidak menunjukkan belas kasihan. Penatua Ouyang tersenyum dan berkata, Sekte Xuan Dao kami belum merebut gunung ini dengan paksa karena persahabatan kami, jadi kami akan memberi kalian kesempatan yang adil dalam pertukaran ini. Jika Sekte Heng Yue menang kali ini, maka kami akan membiarkan kalian sendiri. Saya sudah menyampaikan pesan saya. Huang Long, mari kita lanjutkan pertukaran ini. Murid-murid inti Sekte Heng Yue semuanya kebingungan, tetapi mereka semua merasakan batu-batu raksasa membebani hati mereka. Bahkan langit pun terasa gelap. Wang Lin terkejut. Tampaknya apa yang dikatakan si Tunan benar. Dunia kultivasi benar-benar dipisahkan oleh tingkatan. Wajah Sun Dazu pucat dan matanya sayu. Ia bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir, semua leluhur Sekte Heng Yue sudah meninggal. Sebelumnya, kita setidaknya bisa mengandalkan para leluhur untuk mengintimidasi sekte lain dan bertahan, tetapi sekarang para leluhur sudah meninggal, semuanya sudah berakhir. Sial, jika bukan karena negara-negara peringkat 4 yang menyerbu 500 tahun lalu untuk mencuri bintang naga dan mengakibatkan negara itu memanggil semua kultivator jiwa baru, Sekte Heng Yue tidak akan berada dalam kondisi seperti sekarang. Huang Long melihat kegelisahan saudara-saudaranya dan murid-murid inti. Ia menekan keresahan di hatinya dan berteriak, semua orang di Sekte Heng Yue, berhentilah panik. Apakah ini benar atau tidak akan diperiksa oleh tetua formasi inti? Apa yang kalian semua khawatirkan? Lu Song, lanjutkan pertukaran. Lu Song, yang berada di atas panggung, juga terkejut dengan kata-kata Ouyang, tetapi ia kembali tenang. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut ungu. Kabut itu membesar hingga menjadi tangan raksasa dan mencengkeram Sumu. Ekspresi Sumu sedikit berubah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan membanting tas penyimpanannya. 6 bola emas terbang keluar dan menuju ke tangan itu. Lu Song tersenyum dingin. Tangannya membentuk segel dan tangan raksasa itu melambai di udara, menyebabkan angin jahat yang menggerakkan bola-bola emas itu keluar jalur. Angin jahat ini juga menyebabkan energi spiritual dalam tubuh Sumu menjadi tidak terkendali. Dia segera berteriak, ledakan.
6 bola emas itu meledak bersamaan. Ledakan itu melepaskan gelombang kejut yang membuat seluruh penonton terpental mundur sedikit. Lu Song mendengus dan mengejek, trik kecil. Tangan raksasa itu mengepal. Mengabaikan ledakan itu, tinjunya dengan cepat menghantam ke bawah. Wajah Sumu pucat. Melihat tangan itu hendak mendarat padanya, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan jimat kuning. Jimat itu tampak polos. Sumu menggigit lidahnya dan menyemburkan sedikit darah. Kabut darah di udara dengan cepat berubah menjadi cairan dan membentuk naga darah. Sumu tidak mengedipkan mata dan membentuk segel dengan tangannya. Naga darah itu berputar dan berputar. Ia membentuk gambar aneh yang tercetak pada jimat itu. Jimat kuning itu tiba-tiba mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu adalah matahari kecil. Tinju itu menghilang di depan mata semua orang. Setelah Wang Lin melihat ini, dia terkejut. Dia juga memiliki salah satu jimat itu. Itu adalah jimat ajaib. Lu Song mengerutkan kening. Ia melambaikan lengan bajunya dan dua naga putih terbang keluar. Naga-naga putih itu terbang sekali dan menyerang Sumu dengan kecepatan kilat. Sumu tertawa menyedihkan. Dia menggunakan seluruh energinya untuk menahan tinju raksasa yang menyerangnya. Dia sama sekali tidak punya energi untuk menghentikan kedua naga putih itu. Melihat kedua naga putih itu sudah memperlihatkan taring-taring ganas mereka di saat yang paling berbahaya, gerutuan dingin terdengar dari para pengikut Sekte Xuandao. Tak lama kemudian, pelangi hitam melesat keluar dari Sekte Xuandao dan dengan mudah mengepung kedua naga putih itu. Dengan suara berderak, kedua naga putih itu dengan cepat menghilang dan berubah menjadi dua pedang perak. Pelangi hitam itu kembali menegang dan mematahkan kedua pedang itu menjadi dua bagian. Ekspresi Lu Song tiba-tiba berubah. Pedang terbang yang terhubung dengan jiwanya patah, yang menyebabkan dia batuk seteguk darah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Tangan raksasa di atas kepala Sumu juga menghilang, karena Lu Song tidak dapat menjaga konsentrasinya. Sumu segera pergi sambil membawa jimat kuning itu dengan ekspresi seolah-olah dia sedang beruntung hari ini. Lu Song juga berjalan meninggalkan panggung dengan ekspresi muram. Wajah Huang Long menjadi muram. Dia berteriak, Sekte Xuandao, jangan bertindak terlalu jauh. Para tetua di sampingnya juga menjadi marah. Beberapa tetua yang lebih pemarah sudah mengeluarkan harta mereka, siap untuk bertarung. Murid-murid bagian dalam juga melihat apa yang terjadi dan menjadi marah. Dua murid berpakaian kuning yang tersisa semuanya melihat ke arah pria parubaya yang berdiri di belakang Sekte Xuandao. Dialah yang mendengus dingin tadi. Tetua Ouyang berbalik dan menatap pria parubaya itu. Dia tersenyum waspada dan berkata, ronde ketiga ini dimenangkan oleh Sekte Heng Yue. Mengenai apa yang baru saja terjadi, orang tua Ouyang, jangan katakan kata-kata yang tidak penting lagi. Sekte Heng Yue ini hanya biasa-biasa saja. Pria parubaya yang berdiri di belakang perlahan melangkah maju. Saat dia melangkah, tanah tiba-tiba terbelah dan retakannya meluas hingga ke panggung. Bab 51 memasuki panggung 1. Sementara itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas panggung. Dia menatap para murid Sekte Heng Yue dengan ekspresi sombong dan berkata, kalian semua murid inti Sekte Heng Yue bisa datang sekaligus. Aku, Zhou Peng, akan melawan kalian semua. Para pengikut Sekte Heng Yue menjadi gempar. Bahkan para tetua Sekte Heng Yue pun mengernyit. Tak seorang pun dari Sekte Xuandao berkata apa-apa. Mereka hanya menunjukkan ekspresi hormat. Tampaknya status orang ini tidak rendah di Sekte Xuandao. Tetua Ouyang terbatuk dan berteriak, teman Huang Long, ini Zhou Peng. Dia adalah murid utama Sekte Xuandao kita. Biarlah pertandingan ini yang menentukan semuanya. Jika salah satu murid Sekte Heng Yue bisa bertahan 10 detik, maka Sekte Heng Yue menang. Mata Zhang Kuang berbinar. Dia menggerakkan tubuhnya, mendarat di atas panggung, lalu berkata dengan berat, dasar anak yang sombong. Aku akan mengujimu. Zhou Peng tertawa dan berkata, kamu tampaknya berada di lapisan ke-6 kondensasi Qi, tetapi kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu sebenarnya berada di lapisan ke-8. Kamu tidak cukup kuat. Saat dia berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya, lalu seekor ular hitam tiba-tiba melompat keluar dan tumbuh menjadi ular piton raksasa. Kepala ular piton besar itu menatap dingin ke wajah Zhang Kuang yang ketakutan. Ia membuka mulutnya dan menghirup udara, yang menghasilkan daya isap yang tak terbayangkan. Hisapannya sangat aneh. Hanya Zhang Kuang yang merasakannya, tidak ada orang lain. Zhang Kuang tidak punya kekuatan untuk melawan. Sebelum dia sempat menggunakan teknik apapun, tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus dan tersedot ke arah ular piton itu. Zhou Peng mencibir. Dia mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram leher Zhang Kuang. Dia berkata, kembalilah dan berlatihlah selama beberapa lusin tahun sebelum kembali mencariku. Setelah itu, dia melempar Zhang Kuang dengan tangan kanannya. Murid berpakaian ungu yang tersisa terakhir pergi untuk menangkap Zhang Kuang, namun tidak mampu menahan kekuatan itu, jadi mereka berdua meluncur di tanah dalam jarak yang sangat jauh sebelum akhirnya berhenti. Wajah Zhang Kuang sangat pucat. Matanya terpejam dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Di lehernya ada bekas telapak tangan berwarna hitam, seolah-olah ada tangan yang mencengkeram lehernya dengan kuat.
Murid berpakaian ungu yang menangkapnya memperlihatkan ekspresi ngeri dan terdiam. Hati Huang Long sangat getir. Murid utama Sekte Suandao terlalu kuat. Berdasarkan apa yang baru saja terjadi, orang ini setidaknya berada di lapisan ke-10. Dia pasti memiliki jimat yang menyembunyikan tingkat kultivasinya, jadi tingkat pastinya tidak diketahui. Kemudian, dia melihat murid-murid inti di sekitarnya. Huang Long menghela napas. Bahkan murid utama, yang bersama para tetua formasi inti, tidak memiliki peluang bagus untuk menang, karena dia hanya berada di lapisan ke-10. Jika dia kalah dalam pertarungan, maka Sekte Heng Yue akan kalah total. Huang Long tersenyum kecut. Baiklah, sepertinya Sekte Heng Yue ku tidak punya harapan. Cepat, beritahu kedua leluhur tentang apa yang dikatakan lelaki tua Ouyang agar mereka dapat membuat keputusan. Jika apa yang dikatakannya benar, maka tidak ada harapan untuk mempertahankan puncak Heng Yue. Zhou Peng dengan arogan menatap orang-orang di sekitarnya dan bertanya, siapa berikutnya? Semua murid Sekte Heng Yue tercengang. Tak seorang pun dari mereka yang berbicara dan semuanya menundukkan kepala melihat tatapan Zhou Peng, karena tak seorang pun dari mereka ingin maju. Zhou Peng mencibir. Dia memandang rendah mereka dalam hatinya. Namun, saat tatapannya menyapu para murid, dia tercengang saat menyadari bahwa ada murid tingkat 3 yang tidak takut dengan tatapannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menatap Zhou Peng. Zhou Peng menatap Wang Lin dan bertanya dengan dingin, apa? Kamu mau ikut? Perkataan Zhou Peng menarik perhatian semua orang. Ketika mereka menyadari bahwa perkataan Zhou Peng ditujukan kepada Wang Lin, ekspresi mereka semua menjadi aneh. Huang Long menghela napas. Wang Lin baru berada di lapisan ketiga dan biasanya tidak akan terlihat di antara para murid, tetapi sekarang, meskipun kultivasinya rendah, keberaniannya patut dipuji. Zhou Peng, melihat Wang Lin tidak menanggapi, mencibir, dari 4 pertempuran, masih ada satu yang tersisa. Sekte Heng Yue adalah sekte yang sangat besar, namun tidak ada yang berani maju. Aku sangat kecewa. Apakah tidak ada murid intimu yang berani maju? Penatua Su, yang berdiri di samping Huang Long, berkata, maaf, saudara junior Sun. Wang Lin, pergilah. Sun Dazu tertegun dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan marah, Dao Su, meskipun kamu adalah kakak laki-lakiku, kamu tidak bisa mempermalukanku seperti ini. Muridku hanya di lapisan ketiga. Membiarkannya naik hanya akan membuatku kehilangan muka. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Murid utama sekte mereka terlalu kuat, jadi kalian semua takut murid-murid kalian akan dikalahkan, dipermalukan, dan disakiti, jadi kalian mengirim muridku sebagai kambing hitam. Muridku selalu dianggap sampah di sekolah, jadi, bahkan jika dia kalah, kalian bisa membuat alasan. Aku menolak untuk menyetujui hal yang memalukan seperti itu. Dao Su mengerutkan kening. Dia memang memiliki pikiran seperti itu, tetapi Sun Dazu tidak memberinya muka apapun dan mengatakan semua itu di depan sekte Suandao. Dia mencibir. Matanya menatap kepala sekte Huang Long dan mengirim beberapa pesan. Huang Long menghela napas dan berkata, adik Sun, jangan banyak bicara lagi. Wang Lin, kau yang maju. Sun Dazu dengan marah melemparkan lengan bajunya ke ukuran itu dan menatap ke langit dengan senyum mengejek di wajahnya. Wang Lin menggenggam kedua tangannya dan dengan hormat berseru, sesuai perintahmu. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan melangkah maju dan menuju panggung. Semua murid sekte Suandao mulai mencemoohnya dengan keras. Sekte Heng Yue, kalian tidak punya rasa malu, mengirim sampah untuk bersaing dengan saudara bela diri tertua kita. Kakak seperguruan kita bahkan tidak perlu berurusan dengan sampah ini. Aku bisa membunuhnya hanya dengan jempol. Kakak senior, mereka sudah menyerah. Kirim saja orang lain untuk menghadapinya. Dia benar-benar menyedihkan. Jadilah orang baik dan kirim saja dia pergi tanpa menyakitinya. Penatua Ouyang menatap kedua tetua itu dan menunjukkan ekspresi jijik. Dia tertawa dan berkata, hari ini aku benar-benar mengenal sekte Huang Long dan Heng Yue yang sebenarnya. Wajah Huang Long menjadi muram. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia tidak menaruh harapan apapun pada Wang Lin. Dia hanya mengirim Wang Lin untuk menjadi umpan untuk mengakhiri pertandingan terakhir. Dalam pertukaran ini, dia telah menerima kekalahan. Lagi pula, kalaupun dia kalah, kalau sampai tersiar kabar, itu tidak terlalu buruk. Akan tetapi, kalau sampai tersiar kabar bahwa tidak seorang pun berani melawan, itu akan sangat memalukan. Tidak ada satupun murid dalam yang berani naik, jadi dia hanya bisa mengirim Wang Lin. Di belakangnya, semua tetua sekte Heng Yue menggelengkan kepala dan berbalik untuk pergi. Bahkan para pengikutnya yang ada di dalam mulai menggerakkan kaki mereka, tidak mau berlama-lama dan kehilangan lebih banyak muka. Bab 52 memasuki panggung 2. Zhou Peng tertawa dengan angkuh dan berkata, Wang Lin, aku bisa menjatuhkanmu dengan satu tarikan napas, jadi tenanglah. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar. Pakaian semua murid yang menyaksikan mulai berkibar-kibar, seolah-olah akan tertiup angin. Wang Lin belum pernah bertarung dengan siapapun sebelumnya, jadi jika dikatakan dia tidak gugup, itu salah.
Dia memusatkan seluruh kekuatannya pada teknik menarik perhatian dan menyebar. Sebagai jaminan, dia mengeluarkan bom bau. Dia dengan cepat melarutkan indera ketuhanan Lisan dan membuangnya. Dengan suara keras, bom bau itu meledak dan tubuh Zhou Peng terlempar keluar dari asap hitam. Tubuhnya terbanting keras ke tanah. Tubuhnya tertutup lumpur hitam dan memasang ekspresi tercengang seperti Sun Hao. Ular piton raksasa yang melayang di udara juga menghilang. Ledakan ini mengejutkan orang-orang dari Sekte Heng Yue. Mereka tanpa sadar menoleh, lalu membeku di tempat. Semua orang yang hadir terdiam. Huang Long tercengang. Ia berpikir, ini, jantungnya benar-benar kacau dan telinganya berdengung. Seolah-olah ada guntur yang bergemuruh tepat di samping kepalanya. Tidak mungkin. Kapan Wang Lin menjadi sekuat ini? Lawannya adalah murid utama Sekte Suan Dao. Dao Su menggosok matanya karena tidak percaya. Saudara Zhang, orang yang membawa Wang Lin ke Sekte Heng Yue, juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ia berpikir, ini adalah saudara junior Wang, orang yang selalu kukatakan untuk bekerja lebih keras. Ia baru berada di lapisan ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia Wang Lin, orang yang masuk sekte dengan mencoba bunuh diri. Si sampah. Tetua berwajah merah itu terkejut. Dia membuka mulutnya, tetapi lupa bernapas. Luar biasa, tetua lain bernama Song berdiri di sana, membeku. Wang Zuo tertegun. Wajahnya mengeras seperti patung lilin dan dia terus mengulang dalam benaknya, Wang Lin. Sampah. Dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak berbobot dan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah mimpi, ilusi. Murid perempuan bernama Su menutup mulutnya dengan tangan kecilnya dan bergumam, bagaimana ini bisa terjadi, kapan Wang Lin menjadi begitu kuat, dia jelas hanya berada di lapisan ketiga. Sun Dazu menyentuh kepalanya dan bergumam, ini ilusi. Aku pasti berhalusinasi. Bagaimana mungkin ada ilusi di siang bolong? Apakah ini muridku? Wanita bernama Zhou menatap Wang Lin. Pikirannya benar-benar kosong. Zhang Kuang sudah bangun, tetapi dia takut kehilangan muka, jadi dia berpura-pura pingsan. Namun, dia tidak bisa berpura-pura lagi saat dia menatap Wang Lin. Pupil matanya mengecil dan dia berpikir, ya, itu dia. Pasti dia. Bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Pria parubaya yang menerima logam dari paman keempat Wang Lin menggigit lidahnya. Reaksi Lu Song tidak sekuat reaksi mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dan berpikir, kapan ahli seperti itu muncul di antara murid-murid dalam. Mengapa para tetua tidak mengirimnya saja daripada mengirimku terlebih dahulu? Apakah aku salah dalam ujian waktu itu? Apakah Wang Lin benar-benar memiliki bakat yang bagus? Tetua ketiga rumah pil itu berpikir, karena dia masih terkejut dengan pemandangan di depannya. Semua murid di dalam masih membeku. Mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang. Orang-orang dari Sekte Suan Dao tidak lebih baik. Mata tetua Ouyang membelalak. Zhou Peng adalah jagoan rahasia mereka, yang dikenal sebagai jenius nomor satu di dunia kultivasi Zhao. Kekuatannya yang sebenarnya adalah lapisan ke-13 kondensasi Qi, tetapi dia benar-benar kalah. Jika para tetua Sekte Heng Yue bergerak, maka itu akan baik-baik saja, tetapi ini adalah seseorang yang bahkan dianggap sampah oleh Sekte Heng Yue. Itu pasti karena Zhou Peng ceroboh, itu pasti. Dua tetua lainnya saling memandang. Mereka tidak dapat menggunakan suara mereka. Pertarungan ini sungguh aneh. Mereka begitu tercengang hingga tidak dapat berbicara saat itu. Liu Feng menatap Wang Lin dengan tajam. Dia diam-diam senang karena Wang Lin tidak naik, atau dia akan mengalami nasib yang sama, tetapi dia tidak dapat mengerti mengapa Wang Lin disebut sampah di Sekte Heng Yue padahal dia begitu kuat. Setelah melihat reaksi orang-orang Sekte Heng Yue, sepertinya mereka tidak berpura-pura. Apakah itu benar-benar karena senior Zhou Peng ceroboh? Tidak peduli seberapa sering dia memandang Wang Lin, dia hanya berada di lapisan ketiga. Semua murid lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan Liu Feng dan berpikir bahwa saudara senior Zhou Peng hanya ceroboh. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia benar-benar dikalahkan oleh Wang Lin. Wajah Liu Mei yang lembut juga menjadi tidak menentu. Pikirannya sangat berbeda dari orang lain. Pada hari pertama, Wang Lin telah menarik perhatiannya, dan sekarang, dia menatap Wang Lin dengan penuh minat. Di antara semua orang yang hadir yang terkejut, Lisan dapat dianggap sebagai orang ketiga yang paling terkejut. Tubuhnya melunak dan dia jatuh ke tanah, bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Aku menjual bom bau kepadanya dan dia menggunakannya pada saudara bela diri senior. Saudara bela diri senior kalah begitu cepat, dia pasti sudah berpikir tentang bagaimana menghadapiku. Lisan, mengapa kau tidak menyadari bahwa Wang Lin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Wang Lin, kau terlalu hina, terlalu memalukan, terlalu jahat. Kali ini, kau benar-benar telah menempatkanku dalam posisi yang mengerikan. Bagaimana aku bisa tetap tinggal di Sekte Suan Dao? Kakak senior pasti tidak akan memaafkanku. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk membersihkan lumpur hitam itu dan menghilangkan bau busuk itu, aku. Lumpur hitam ini adalah penemuanku yang paling membanggakan. Tidak ada obatnya selain berendam selama setengah tahun di bak mandi. Dan bau busuk itu adalah sesuatu yang kukembangkan untuk mencuri pacar orang lain.
Bahkan aku tidak akan menyentuhnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan berdiri di terowongan angin selama sebulan. Tidak ada cara lain, aku sudah selesai. Pada saat itu, Zhou Peng terbangun. Ia pingsan karena bau busuk dan berteriak, "Li San, aku tidak akan memaafkanmu untuk ini." Li San tidak tahan dengan pukulan seperti ini. Dia menangis, "Kakak senior, aku salah. Kakak senior, tolong maafkan aku. Aku tidak akan pernah mencoba mengambil untung dengan menipu lagi." Wajah Zhou Peng penuh amarah. Ia bergerak bagai kilat sambil membawa lumpur hitam dan bau busuk bersamanya. Ia langsung kembali ke panggung dan berteriak dengan marah, "Wang Lin, itu tidak masuk hitungan. Aku tidak siap dan kau menyerang lebih awal. Kita akan bertarung lagi, dan kali ini, kau tidak boleh menyerang lebih awal." Bab 53 memasuki panggung 3. Wang Lin juga terkejut dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Zhou Peng sangat marah karena dia pikir dia telah ceroboh sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang anak kelas 3 bisa mengalahkannya? Kali ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan memanggil ular piton raksasa itu lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan ular piton itu hendak membuka mulutnya. Daya tarik Wang Lin kembali dipancarkan. Ular piton itu mengeluarkan suara merengek saat menghilang. Pipi kanan Zhou Peng bengkak. Ia batuk seteguk darah saat ia terlempar lagi. Begitu mendarat, ia kembali ke atas panggung. Rambutnya benar-benar acak-acakan. Tanpa mempedulikan darah di sudut mulutnya, ia menanggalkan pakaiannya dan melepaskan jimat kuning dari dadanya. Kultivasinya tiba-tiba meningkat dan rambutnya berkibar di udara dengan cara yang aneh. "Wang Lin, itu tidak masuk hitungan. Aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Ayo bertarung." Wang Lin kini yakin dengan kekuatannya. Tanpa menunggu Zhou Peng, dia menggunakan teknik menarik dan menyerangnya lagi. "Pak!" Zhou Peng, yang masih mengamuk, dipukul lagi di wajahnya dan dia batuk darah lagi. Kali ini, dia tidak segera bangun. Energi spiritual di tubuhnya kacau. Dia berjuang, tetapi tidak bisa bangun, dan rasa malu menenggelamkannya. Dia tidak bisa bernapas dan pingsan. Semua orang terdiam. Selain napas dalam para murid di sekitarnya, tidak ada suara lain. Huang Long akhirnya pulih dari keterkejutannya dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia berpikir, Wang Lin ini adalah bintang keberuntungan Sekte Heng Yueku. Bocah ini sudah menjadi sekuat ini dan dia tidak ingin bertarung. Dia benar-benar perlu dimarahi. Aku juga perlu menanyainya dengan hati-hati tentang bagaimana dia melakukannya. Sun Dazu menarik napas dalam-dalam. Akhirnya dia sedikit pulih dan berpikir, Wang Lin pasti punya rahasia. Labu itu pasti bukan satu-satunya. "Wang Lin, kau telah menipuku dengan baik." Dao Su tercengang. Pertarungan pertama bisa dianggap keberuntungan, tetapi dua pertarungan berikutnya adalah pertarungan sungguhan. Yang paling mengejutkannya adalah setelah Zhou Peng melepaskan jimat kuning, kultivasinya naik ke lapisan ke-12, yang sama dengannya, tetapi tetap terlempar dari panggung dengan satu tamparan oleh teknik daya tarik Wang Lin. Tingkat apa yang telah dicapai Wang Lin ini? Dia menatap Wang Lin cukup lama. Tidak peduli seberapa banyak dia memeriksa dengan indera ketuhanannya, dia tidak dapat melihat kultivasi Wang Lin. Tetua berwajah merah itu akhirnya pulih dan berpikir, ketika Wang Lin diterima di sekte, akulah yang menyetujuinya. Sepertinya penglihatanku tidak salah. Pria parubaya yang menerima potongan logam milik paman keempat Wang Lin juga berpikir, takdir. Ini takdir. Sepertinya aku dan anak ini memiliki takdir, kalau tidak aku tidak akan mendorongnya untuk bergabung dengan sekte. Aku telah melakukan perbuatan baik untuk sekte Heng Yue. Aku harus berbicara dengan kepala sekte nanti. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria parubaya berwajah kuning. Dia mengangguk dan berpikir, ketika aku menguji anak ini sebelumnya, aku tahu bahwa kegigihannya luar biasa. Sepertinya dia tidak normal. Jika dia tidak dicuri oleh Sun Dazu, dia akan menjadi muridku, Zhang Rencai. Pikiran Wang Zuo akhirnya jernih sekarang. Ia tidak lagi melayang di atas awan, tetapi berpikir getir, ternyata dia sekuat ini. Setiap kali aku mengejeknya, dia pasti sedang memikirkan cara untuk membalas dendam padaku. Apa yang harus kulakukan? Mata wanita bernama Zhou berbinar. Dia benar-benar yakin bahwa Wang Lin telah menyembunyikan kekuatannya. Dia ingat ketika dia mengira bahwa Wang Lin masih berada di lapisan ketiga dan dia mengatakan semua hal yang emosional kepadanya. Wajahnya memerah. Dia berpikir, Wang Lin ini benar-benar, dia sudah sangat kuat, tetapi berbohong kepadaku ketika dia mengatakan bahwa dia baru berada di lapisan ketiga. Nanti, aku harus mendapatkan jawaban darinya. Wanita bernama Su itu berkedip berkali-kali sambil menatap Wang Lin, lalu menatap Wang Zuo dan berpikir, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara Wang Zuo. Sekaranglah saatnya bagi saudara Wang Zuo untuk pamer, tetapi Wang Lin ini terlalu kuat. Dia mampu menyingkirkan kepala murid sekte lain dari panggung dengan satu tamparan, bukan hanya sekali, tetapi 3 kali. Dia benar-benar melampiaskan kekesalannya kepada kita semua.
Salah satu murid dalam diam-diam tertawa dan mengamati beberapa murid di sekitarnya dan berpikir, Wang Lin ini ternyata berpura-pura menjadi babi yang berencana memakan harimau selama ini. Terlalu licik. Untungnya, aku tidak pernah mengejeknya sebelumnya, atau itu akan menjadi sangat buruk. Hehe, aku akan dapat melihat banyak pertunjukan bagus dari semua orang yang dulu sering mengejeknya. Salah satu murid yang sering mengejek Wang Lin berpikir, sudah berakhir. Dulu aku sering menunjuk dan menertawakannya, tetapi sekarang dia bisa membunuhku hanya dengan satu jari. Kultivasimu sudah sangat tinggi, tetapi kau masih berpura-pura lemah. Terlalu tidak tahu malu. Sayangnya, Wang Lin ini dikenal menyimpan dendam di antara murid-murid yang tidak disebutkan namanya dan dijuluki Raja Berhati Hitam. Aku harus pergi dan menjilat untuk mendapatkan bantuan nanti. Murid lain yang dulu sering mengejek Wang Lin berpikir dengan gugup, Wang Lin ini pasti seorang jenius yang berkepala dingin. Itu pasti sebabnya dia bahkan tidak repot-repot menanggapi ketika dia menjadi objek ejekanku. Ini pasti seperti ketika seekor anjing menggigit seseorang, seseorang tidak akan membalas gigitan anjing itu. Benar, pasti seperti ini. Saudara Wang Lin adalah seorang jenius, bagaimana mungkin dia repot-repot dengan orang sepertiku? Kakak ketiga dari rumah pil itu menghirup udara dingin. Ekspresinya gelisah saat dia berpikir, ini buruk. Kudengar orang ini dan Wang Hao adalah saudara dan hubungan mereka cukup baik, bagaimana cara mengatasinya? Jika ini 3 hari yang lalu, aku bisa saja membiarkan Wang Hao pergi dan tidak membuatnya marah, tapi sekarang, Wang Hao sudah menjadi seperti itu. Jika dia pergi dan menemukan Wang Hao, itu berarti aku harus menghadapi amarahnya, Wang Hao ini tidak bisa dibiarkan hidup. Jika aku membiarkannya pergi, maka dia mungkin akan membalas dendam padaku. Setelah pertukaran selesai, aku akan membunuhnya dan berpura-pura dia mati karena sesuatu yang lain. Lu Song menundukkan kepalanya dan melihat pakaian ungu di tubuhnya. Dia tertawa getir dan berpikir, para murid inti sekte Hang Yue akan mengalami pergolakan. Wang Lin ini tidak sederhana. Rencananya sangat dalam. Dia mungkin telah menyembunyikan kultivasinya hanya untuk hari ini. Hehe, aku khawatir nama Wang Lin akan segera menyebar ke seluruh dunia kultivasi Zhao. Aku harus menjadikannya teman dan bukan musuh. Dengan itu, dia memutuskan bagaimana dia akan memperlakukan Wang Lin di masa depan. Wajah Zhang Kuang dipenuhi dengan ekspresi pahit. Ketika dia mendapatkan air spiritual, dia hanya mengira itu adalah air yang mengandung banyak kekuatan spiritual, jadi dia tidak mengejar Wang Lin. Bab 54 memasuki panggung 4. Namun, setelah ia membandingkan air roh dengan air mata air di pegunungan belakang, ia menemukan bahwa air roh tidak hanya mengandung energi spiritual beberapa kali lebih banyak, tetapi juga memiliki beberapa kegunaan lain. Setelah analisisnya yang cermat, ia menemukan bahwa air roh dapat membantu seseorang mempertahankan penampilan awet muda. Jika diminum secara teratur, seseorang dapat terlihat awet muda. Ia hanya minum beberapa tetes dan langsung merasakan efeknya. Kenyataan ini membuatnya sangat gembira. Harus dikatakan bahwa hanya setelah seseorang mencapai tahap jiwa baru lahir barulah mereka dapat hidup selamanya, tetapi, ketika itu terjadi, itu sudah ratusan, bahkan ribuan, tahun berlalu. Zhang Kuang tahu bahwa jika air roh ini diambil untuk ditukar dengan sekte lain, mereka akan tergila-gila padanya, terutama para kultivator wanita di tahap membangun fondasi atau pembentukan inti. Namun, ketika dia memeriksa lagi, dia telah kehilangan bayangan Wang Lin. Hanya ada beberapa lusin murid inti di sekte Hang Yue. Dia memeriksa semuanya, tetapi tidak dapat menemukan satupun yang mirip. Dia tertekan untuk waktu yang lama karena hal ini. Dia juga telah memeriksa Wang Lin, tetapi setelah mengetahui bahwa Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga, dia tidak mengira itu adalah Wang Lin. Namun sekarang, dia 100% yakin bahwa orang itu adalah Wang Lin. Konfirmasi ini tidak memiliki alasan logis. Itu murni berdasarkan intuisinya. Wang Lin ini sudah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Untung saja aku tidak melakukan apapun padanya saat itu. Sayangnya, rahasia air roh itu pasti terpendam di hatiku. Tidak masalah apakah Wang Lin benar-benar orang itu atau bukan, karena dunia kultivasi terlalu kejam. Belum lagi sesama sekte, bahkan saudara kandung akan saling membunuh. Dengan kultivasi Wang Lin, aku tidak akan bisa melawan sama sekali. Zhang Kuang memutuskan untuk tidak pernah main-main dengan Wang Lin. Dia juga tanpa sadar teringat bahwa di gunung belakang, dia mengira Wang Lin bahkan belum berada di lapisan pertama dan memberinya tumpangan. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Wang Lin tentang itu saat itu. Ada juga saat di sungai di gunung belakang. Sambil memikirkannya, Zhang Kuang menggigil. Dia senang karena dia tidak melakukan apapun saat itu, atau semuanya akan berakhir baginya. Bukannya dia tidak heran bagaimana Wang Lin bisa menjadi begitu kuat, tetapi, dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia langsung menghentikan dirinya sendiri. Dia merasa jika dia terus memikirkannya, dia akan menyia-nyiakan hidupnya. Saudara Zhang, yang selalu memarahi Wang Lin agar berlatih lebih giat, merasa sangat bingung. Ia menatap Wang Lin dan berkata dengan muram, Wang Lin ini adalah seseorang yang aku bawa sendiri dari keluarga Wang. Ia jelas seorang pemuda biasa. Ketika ia mencoba bunuh diri, akulah yang menyelamatkannya juga.
Sudah 5 tahun berlalu dan banyak hal telah berubah. Ia sekarang adalah murid nomor 1 Sekte Hang Yue. Takdir memang terlalu kejam. Aku telah bersusah payah berkultivasi selama 10 tahun dan baru mencapai lapisan ke-6. Jika sebelumnya Sekte Suandao terkejut, sekarang mereka terkejut. Zhou Peng dapat menjelaskan bahwa saat pertama kali dia ceroboh, tetapi, pada saat kedua dan ketiga, dia terus-menerus terlempar, setiap kali hanya dengan satu gerakan. Terutama saat ketiga kalinya, Zhou Peng melepaskan jimat kuningnya dan menggunakan seluruh kultivasinya, tetapi tetap saja kalah hanya dengan satu gerakan. Hal ini menyebabkan semua orang Sekte Suandao tercengang. Mulut Liu Feng menganga dan dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa Wang Lin adalah jagoan Sekte Hang Yue. Dia berpikir, kakak senior tidak ceroboh sebelumnya, tetapi lebih lemah dari Wang Lin. Namun, kakak senior sudah berada di lapisan ke-12. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Liu Feng bergumam dengan nada tidak percaya, mungkinkah dia sudah mencapai bangunan pondasi? Murid perempuan bernama Ouyang, yang sebelumnya menertawakan Wang Lin karena mencoba memberi makan hewan kecil kelabang, juga tercengang. Kakak senior yang paling dia kagumi itu kehilangan. Mata Liu Mei semakin berbinar. Ia menjadi semakin tertarik pada Wang Lin. Ia diam-diam berpikir, ia memang punya banyak rahasia. Aku menyadari ada yang tidak beres 3 hari yang lalu, saat ia menjadi orang pertama yang pulih dari teknik pesonaku. Beberapa murid lainnya bahkan tidak dapat berkata apa-apa karena kakak senior adalah pahlawan mereka, seorang ahli, tetapi sekarang, ahli ini dikalahkan oleh orang lain, dan dipukuli dalam satu gerakan, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Hal ini menyebabkan mereka semua mulai meragukan teknik yang diajarkan di Sekte Suandao. Ekspresi tetua Ouyang seperti ekspresi Huang Long ketika murid-murid Sekte Hang Yue kalah dalam semua pertempuran sebelumnya. Wajahnya sangat masam. Dia menatap Wang Lin dalam-dalam dan terkejut. Dengan kultivasinya yang berada di lapisan ke-14, tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya bisa melihat bahwa Wang Lin berada di lapisan ketiga. Apakah dia benar-benar murid inti Sekte Hang Yue? Apakah dia sudah mencapai foundation building? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya? Wajah kedua tetua lainnya juga sangat pucat. 3 pertarungan yang Zhou Peng lakukan membuat mereka memahami kekuatan Wang Lin. Saat itulah salah satu murid Sekte Suandao tiba-tiba berbisik, teknik apa yang dia gunakan? Mengapa aku merasa dia menggunakan teknik tarik-menarik? Seorang murid di sampingnya mulai menganalisis dengan ekspresi serius. Teknik daya tarik? Tidak mungkin. Itu adalah teknik tingkat terendah. Bagaimana bisa mengandung kekuatan sebesar itu? Jika kau bertanya padaku, itu pasti teknik kuno yang sudah hilang. Kau melihatnya melambaikan tangannya seperti itu adalah teknik daya tarik, tetapi itu pasti digunakan untuk menutupi teknik kuno ini. Wang Lin ini terlalu licik. Tapi dari cara pandangku, itu terlihat persis seperti teknik menarik perhatian. Aku sendiri sering mempraktikkannya. Aku bisa melambaikan tanganku dan membuat benda terbang kemanapun aku mau. Seperti yang terjadi pada kakak senior. Murid lain menambahkan, tetapi, pada beberapa kata terakhir itu, suaranya menjadi sangat samar. Murid lain berkata sambil mengusap dagunya, lupakan saja. Coba saja lakukan apa yang baru saja dilakukan Wang Lin. Ini tidak mungkin teknik menarik perhatian, tidak mungkin. Murid-murid lainnya mulai mendiskusikan teknik apa yang digunakan Wang Lin. Beberapa bahkan pergi dan bertanya langsung kepada ketiga tetua. Tetua Ouyang dan 2 tetua lainnya tertawa getir. Dia menghela napas dan berkata, ini bukan teknik menarik perhatian. Aku belum pernah melihat teknik menarik perhatian sekuat itu. Dari apa yang kulihat, ini pasti tangan penangkap naga yang telah lama hilang. Tangan penangkap naga. 2 tetua lainnya tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang tangan penangkap naga ini, tetapi mereka juga tidak dapat melihat teknik apa yang digunakan Wang Lin, karena teknik itu terlihat sangat mirip dengan teknik menarik perhatian. Tetua Ouyang menghela napas dalam-dalam dan berpikir, orang tua ini juga tidak bisa melihatnya. Jika aku mengatakan tidak tahu, aku akan kehilangan muka, jadi aku hanya bisa mengarang sesuatu. Bab 55 memasuki panggung 5. Pembahasan tentang teknik apa yang digunakan Wang Lin juga terjadi di antara murid-murid Sekte Hang Yue. Wang Lin berdiri di atas panggung, tidak mampu menenangkan hatinya yang gembira. Ia berhasil mengalahkan Zhou Peng dengan teknik menariknya sebanyak 3 kali, yang menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh. Tatapannya menyapu para murid Sekte Suandao seperti yang dilakukan Zhou Peng sebelumnya dan berkata, pertukaran hari ini belum berakhir. Siapa yang akan muncul selanjutnya dari Sekte Suandao? Semua murid Sekte Suandao saling memandang. Mereka semua menundukkan kepala, tidak mau melihat Wang Lin, seperti yang dilakukan Sekte Hang Yue sebelumnya terhadap Zhou Peng. Semua murid Sekte Hang Yue lupa dengan sebutan, sampah, yang mereka berikan kepada Wang Lin. Mereka semua bersorak dan berteriak. Sampah Sekte Suandao, kenapa tidak ada satupun dari kalian yang keluar setelah melihat betapa kuatnya kakak senior kita Wang? Kalian semua begitu sombong sebelumnya. Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang keluar sekarang? Kemana perginya semua semangat yang kalian miliki sebelumnya?
Cepat, kirim seseorang ke sana agar kakak senior kita Wang bisa memberi mereka pelajaran, lalu kita lihat apakah kalian akan bersikap sombong lagi. Liu Feng, kau terlihat sangat kuat sebelumnya. Keluarlah, beranikah kau bertarung dengan kakak seniorku? Yang tersisa dari sekte Suandao hanyalah sampah. Tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Saudara Wang tidak terkalahkan. Lisan, dasar brengsek. Kau menjual bom bau itu kepada kami dengan niat jahat, tapi kami semua mengetahuinya, terutama kakak senior Wang Lin. Apa kau sudah belajar dari kesalahanmu? Kalian semua lihat, sekte Suandao sangat takut pada saudara Wang Lin sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Kakak senior, aku pernah mengejekmu sebelumnya, tapi aku di sini untuk meminta maaf kepadamu sekarang, sebelum orang lain. Kamu sekarang bosku. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku pasti tidak akan pergi ke barat. Suasana tiba-tiba menjadi lebih hidup. Semua murid sekte Hang Yue menjadi bersemangat dan mulai berteriak keras. Pertarungan sebelumnya antara kedua sekte itu terlalu menyedihkan bagi mereka, tetapi penampilan Wang Lin memberi mereka harapan. Secara kebetulan, gelar saudara senior diberikan kepada Wang Lin. Wajah tetua Ouyang memerah, lalu pucat. Ia akhirnya merasakan apa yang dirasakan Huang Long sebelumnya. Lalu, ia akhirnya berkata, Yang Yi, pergilah. Seorang pemuda jangkung dan kurus berjalan dengan enggan. Sebelum dia naik ke panggung, seorang murid sekte Suandao berteriak, kakak senior kedua, pergi. Pergi dan beri Wang Lin sebuah. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat semua murid lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh, terutama Yang Yi, yang menatapnya dengan penuh kebencian. Tatapan itu membuatnya sangat takut, dia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Yang Yi diam-diam mengutuk dalam hatinya, si tolol ini, Wang Lin, begitu kuat hingga mampu mengalahkan kakak senior dengan satu gerakan, namun lelaki tua Ouyang masih membuatku bangkit. Sungguh memalukan, dan aku tidak tahu berapa banyak bom bau yang bajingan Lisan jual padanya. Lisan itu, aku harus memberinya pelajaran begitu kita kembali. Sambil berpikir demikian, dia menoleh ke arah Lisan dan menatapnya tajam. Dia kemudian menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, Saudara Wang, saya Yang Yi. Saudara sangat tampan dan memiliki kultivasi yang tinggi. Kamu pasti akan menjadi terkenal di negara kultivasi Zhao. Memiliki kesempatan untuk bertarung dengan saudara benar-benar suatu keistimewaan. Wang Lin melirik Yang Yi, namun tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Yi tidak merasa malu. Ia berkata, Saudara Wang, kita di sini hanya untuk bertukar pikiran dengan kedua sekte. Bagaimana kalau kita bertarung dengan sentuhan untuk menentukan pemenangnya? Jika aku bisa bertahan 100 detik, maka itu kemenanganku. Tepat saat dia selesai, dia langsung menyesalinya dan berkata, tidak, 50 detik. Sebenarnya, kita lakukan 30 detik saja. Tidak, kita lakukan 20 detik saja. Semua pengikut sekte Hang Yue akhirnya memutuskan bahwa mereka harus benar-benar menjilat Wang Lin, atau mereka tidak akan merasa aman. Turun dari panggung. Kau adalah kakak kedua dari sekte Suandao, tapi kau begitu tidak tahu malu. Kakak Wang, jangan dengarkan dia. Yang Yi, apakah kamu masih seorang pria? Dari 100 detik menjadi 20 detik. Turun dari panggung dan kirim orang lain. Kamu tidak layak melawan saudara senior kita. Bagaimana mungkin sekte Suandao mengirim orang seperti itu? Sungguh memalukan. Senyum Huang Long semakin lebar. Semakin dia menatap Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia menoleh ke Sun Dazu dan berkata, Adik Dazu, muridmu ini sangat baik. Tubuh Sun Dazu bergetar. Tubuhnya terasa beberapa pon lebih ringan. Sejak kapan kepala sekte memanggilnya saudara junior Dazu dengan keintiman seperti itu? Dia dengan bangga berkata, itu benar. Aku sudah memperhatikan Wang Lin sejak dia masuk sekte. Hehe, untung saja tidak ada yang bertarung denganku untuknya. Ketika aku mengangkatnya sebagai muridku, beberapa orang bahkan mengejekku. Wajah Dao Su dan tetua berwajah merah, beserta beberapa tetua lainnya, memerah dan hendak berbicara. Namun, Huang Long menatap mereka dengan galak dan berkata, Adik Dazu, kau telah berjasa besar bagi sekte Hang Yue. Jangan khawatir, kakakmu akan mengurus masalah ini untukmu. Sun Dazu berbicara dengan bangga, tetapi, diam-diam, dia bahkan lebih terkejut dan matanya memancarkan cahaya dingin. Di atas panggung, Yang Yi bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dikatakan murid sekte lainnya. Dia dengan hati-hati mengamati Wang Lin. Dia takut Wang Lin tidak akan menyetujui sarannya. Wang Lin menatap Yang Yi dan berkata, oke. Yang Yi diam-diam menjadi bersemangat. Dia selalu menjadi orang yang tenang. Dia tidak sombong seperti Zhou Peng. Dia berpikir, Wang Lin, meskipun tangan penangkap nagamu kuat, dan aku tidak dapat dibandingkan dengan kakak senior, aku ahli dalam kecepatan. Mari kita lihat apakah kamu dapat menangkapku dalam 20 detik. Itu pasti akan menjadi kemenanganku. Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, lalu dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok putih dan menghancurkannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya. Dia melesat ke samping. Dia sengaja menghindari Wang Lin. Tujuannya bukan untuk melawannya, tetapi memanfaatkan kecepatannya untuk membuang-buang waktu. Wang Lin menampakkan senyum mengejek.
Indra ketuhanannya jauh di atas Yang Yi dan ia dapat dengan mudah mengimbangi kecepatannya. Teknik daya tariknya dipancarkan dan ia perlahan mengeluarkan bom bau. Saat Yang Yi melihat bom bau itu, wajahnya berubah drastis dan dia meningkatkan kecepatannya. Lisan menatap bom bau di tangan Wang Lin dengan tercengang sambil bergumam pada dirinya sendiri, saudara muda Wang, saudara tua Wang, kakek Wang. Tolong jangan gunakan lagi. Aku sudah membuat kakak senior marah. Jika aku membuat kakak senior kedua juga marah, hidupku akan berakhir. Asteris pada dasarnya Anda bertarung tetapi pada serangan kritis atau semacamnya Anda tidak menyerang mereka tetapi berhenti sebelum menyerang mereka setelah berhasil menembus pertahanan mereka.